Selamat jumpa kembali pada kegiatan mengajar kita, yaitu mata kuliah hidrolika. Ya. Kita akan belajar mengenai hidrolika. Dalam kesempatan ini kita belajar mengenai aliran zat cair real. Ya. Sebetulnya ini mengulang pada yang telah kita belajar di mekanika fluida yang lalu. Ya, dalam aliran zat cair real ini kita akan belajar 9 hal, dan yang ke-10 adalah latihan tugas, yaitu kita belajar mengenai hukum Newton. Anda sudah, ya. Aliran laminer, turbulen juga sudah. Percobaan Osborn-Reynolds sebetulnya sudah, tapi yang lalu saya minta Anda untuk melakukan percobaan, tapi rupa-rupanya terlupakan Anda, ya. Maka saya minta kembali. Yang keempat mengenai hukum tahanan gesek. Kemudian aliran laminer. Sekarang kita belajar kalau di dalam pipa bagaimana, ya. Juga aliran turbulen. Kemudian kita akan sedikit belajar apa itu panjang campur peran, lapis batas, kekasaran permukaan, itu apa, ya. Kalau Anda lihat gambar di samping ini, ya, agak bagus toh, ya. Ini gambar kalau ditekan, ya. Di sini dikasih api berarti temperaturnya berubah. Nah, bagaimana hubungan antara volume dan temperatur ini, ya? Nah, ini kita mengulang mengenai hukum Newton, ya. Jadi Anda sudah belajar itu tentang hukum Newton yang lalu. Ini mengulang saja, ya. Kemudian aliran laminer dan turbulen. Laminer itu alirannya lurus, ya. Terus mulai goyang itu transisi, kacau begitu, itu adalah turbulen, ya. Itu dibatasi oleh bilangan Reynolds, ya. Dalam tugas nanti saya minta Anda untuk membuat percobaan Osborn-Reynolds ini, ya. Gambar alatnya seperti ini. Gimana buatnya? Anda punya atau toples plastik, ya, bekas tempat permen atau apa itu, ya. Nah, itu toples. Kemudian ini yang botol besarnya, ya. Plastik supaya Anda bisa lihat, ya. Kemudian ini botol kecil itu bisa mungkin botol infus yang dipotong atau aqua, terus tutupnya dikasih selang kecil, ya. Selang kecil. Nah, kemudian selang kecil ini masuk di dalam selang besar, ya. Selang besar, kemudian selang besar ini dihubungkan dengan keran, ya. Jadi kalau Anda buka kerannya, maka air di botol B ini akan keluar, ya. Kalau yang di botol C ini airnya berwarna, ya. Anda kasih merah atau apa begitu, merah biasanya, ya. Nah, berwarna. Ini kalau Anda buka ngalir, ya. Mengalir dia masuk ke selang besar. Selang besarnya Anda pilih yang putih, bening, ya, supaya kelihatan, ya. Nah, ini nanti dia akan merah ini akan masuk di sini. Nah, ketika ini kecil, ya, atau Anda pokoknya gimana? Anda cari supaya airnya lurus begini saja, atau mulai gerak atau gerak sekali, itu gimana? Kalau keran ini dibuka atau gimana? Atau di sini? Anda harus menjelaskan pada saya. Nah, tugas ini adalah dalam kelompok, ya. Nanti saya jelaskan kembali di dalam tugas, ya. Nah, yang keempat mengenai hukum tahanan gesek. Gesek, ya. Jadi ketika laminer jadi agak tidak stabil kemudian menjadi turbulen. Ini ada tahanan gesek, ya, grafiknya ini, ya. Kemudian aliran laminer dalam pipa, ya. Kalau dalam pipa seperti ini, aliran laminer, maka distribusi kecepatannya begini, ya. Ini hukum Bernoulli, Anda sudah belajar, ya. Distribusi kecepatannya itu V ini, ya. Kemudian Vmax yang maksimum ini
ini sama dengan 2V rata-rata ya. Ini rumus-rumusnya ada semua ya. Kemudian mengenai aliran turbulen dan tegangan Reynolds. Jadi ketika aliran itu kacau, turbulen ya, bilangan Reynolds-nya di atas 4000, maka di sana ada tegangan. Tegangannya ini besarnya ya. Kemudian kita belajar apa itu panjang campur peran ya. Peran itu nama orang ya. Peran menjelaskan bahwa partikel zat cair yang bergerak ya itu lapis-lapis ya. Dia dari lapis 1 mau pindah ke lapis 2. Nah, waktu pindahnya itu panjangnya, nah itu panjangnya ketika bergerak dari lapis 1 ke lapis 2, nah itu yang disebut panjang campur ya. Panjang campur peran. Ini rumusnya ya. Nah, kalau lapis batas, nah itu tadi kan aliran tuh bergerak seperti lapis-lapis. Nah, ini seperti lapis-lapis ditunjukkan ya, bukan kue ini ya. Nah, ini adalah lapis batas. Ya. Kemudian mengenai kekasaran permukaan, yaitu kekasaran di dalam dinding pipa atau nanti kalau saluran terbuka ya dinding dalam saluran itu ya. Ini dilebihkan jadi kelihatan toh kasar. Kalau Anda lihat dengan mata pasti nggak begitu kelihatan, ya kelihatan sedikit kasar. Nah ini kalau kasar dia akan menghambat ya, menghambat aliran air ya. Nah sekarang kita masuk di dalam tugas ya. Tugas 2 ini Anda mempelajari tadi yang saya jelaskan, tidak susah ya. Kemudian yang kedua tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, Anda buat alat itu tadi yang disebut percobaan Osborne-Reynolds ya. Jadi buat sederhana ya, boleh dalam satu kelompok satu alat, boleh 2-3 kelompok satu alat. Pokoknya alat itu nanti ada kesempatan Anda bawa ke kampus, Anda tulis siapa saja yang terlibat di dalam alat itu ya. Berarti tadi percobaannya juga bisa boleh 3 kelompok ya. Jadi satu tidak apa-apa Anda tulis ya. Anda di pembukaannya itu tulis. Kalau upload video nggak usah perkenalkan saya nama ini, tidak usah. Anda tulis saja ya. Jadi mempersingkat waktu ya. Nah, jadi itu kelompok ya. Kemudian soal latihan ada 12 ya. Yang Anda perlu perhatikan secara pribadi masing-masing mahasiswa tulis tangan dan dipindai. Pindai itu scan ya atau difoto. Kumpulkan ke LMS Google Classroom. Paling lambat batas waktu yang ditentukan ya. Sudah saya tentukan untuk tugas 2 batas waktu kelas A adalah 7 Oktober, kelas D itu 10 Oktober ya. Jadi lewat itu saya tidak toleransi ya. Nah, mengenai soal, aduh 12 banyak banget ya toh. Jadi untuk kelas D saya sudah tahu kelompoknya ya. Ini saya perlihatkan dulu. Ini soal-soalnya ya, ada semua sudah soalnya ya. Untuk kelas D itu saya sudah tahu kelompoknya ya. Ini ada 9 kelompok. Anda bagi saja 12 bagi 9. Jadi tiap kelompok ini silahkan Anda koordinasi di dalam kelas ya. Misalnya kelompok 1, kelompok 1 buat tugas 1 2 3. Ini 4 5 6 7 Anda atur ya, Anda atur. Mau gimana terserah. Nah, misalnya kelompok 1 buat soal 1 dan 2. Nah, nanti Anda kalau masuk gimana nyusun tugasnya, yaitu Anda tulis saya kelompok 1 dapat bagian soal 1 dan 2. Nah, Anda tulis itu masing-masing ya, masing-masing anggota kelompok mahasiswa harus susun ya. Tapi yang jelas
12 soal itu harus dibuat semua, ya. Dan selain dimasukkan di dalam Google Classroom, saya harap kelompok mengumpulkan di dalam WA Group. Apa maksudnya? Supaya kelompok lain yang tidak kebagian buat soal yang dibuat oleh kelompok satu bisa lihat dan dia bisa belajar juga, ya. Itu maksudnya, ya. Untuk kelas A1 dan A2 saya belum mendapatkan daftar kelompok, ya. Saya ingatkan, harap kelas A1 dan A2 memberikan daftar kelompok itu, ya. Nah, ini saya lihat di dalam kelas A2, ya. A2 itu yang masuk di Google Classroom baru 14 orang. Saya tidak tahu yang ikut kuliah ini berapa orang, ya. Harap yang belum masuk Google Classroom silahkan masuk supaya Anda tidak tertinggal. Jadi tadi waktu batas tugas itu saya undur, maksudnya untuk mengakomodasi ini yang terlambat. Tapi lewat itu saya tidak toleransi, ya. Nah, untuk kelas A1 saya lihat yang masuk itu sudah 37 orang, ya. Tapi kelompoknya bagaimana tidak tahu, ya. Untuk kelas D itu 33 orang, ya. Jadi ada masih beberapa orang belum masuk di Google Classroom, ya. Ada juga yang ini nulisnya itu tidak sesuai dengan daftar nama, sehingga saya akan kesulitan, ya. Jadi seperti ini, ya. Sony Castro, apakah itu dengan pakai nama Caso, ya? Harap diganti, ya. Harap diganti. Sayogo belum ada, kemudian Andika Indra Setiawan belum ada, Muhammad Kosen saya lihat double, satu diilangin, ya. Imam Dwitanto belum ada, Ferio Artato Wicaksono belum ada, Rifai dan Abdul Mujib juga belum ada. Saya nemukan ada Dika Obrot, itu siapa saya tidak tahu, ya. Ada Bismillah itu siapa saya tidak tahu, ya. Jadi harap diubah, diganti nama, rename, ya. Kalau tidak, ya tidak dapat nilai. Saya tidak tahu itu siapa, ya. Jadi harap Anda sesuaikan dengan nama yang tertera di dalam daftar nama kelas, ya. Jadi untuk kelas A1 dan A2 saya masih menunggu menunggu daftar kelompok untuk dimasukkan di dalam WA group, ya. Dan juga WA grupnya juga masih belum jelas. Saya mohon ketua kelas untuk perhatikan itu, ya, sehingga bisa lebih lancar kegiatan belajar kita, ya. Nah, ini soal tugasnya soal 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anda kalau tidak bisa buat, silahkan tanya melalui WA grup kita. Saya tidak melayani japri, ya. Pusing, saya banyak semua yang japri, ya. Jadi saya pusing, ya. Ini beberapa konferensi. Nah, terima kasih. Kita sudah jumpa, ya. Kita jumpa lagi untuk kegiatan mengajar kita yang akan datang, ya. Selamat kembali membuat tugas-tugas dan selamat belajar. Terima kasih.